Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa ala baqiyati min sahabati ajma'in wa ila jami' anbiya'il mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal ruhaniyin wal kiramil katibin wal sayyidina malaikati Jibril, Mikail, Israfil, Izrail wa hamal 'arsy alaihi salam ajma'in. ثم إلى حضرة جميع أولياء من كل ولي من ولي الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وجميع أولياء تسع قدس سرهم وخصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر جيلاني والإجازة القدس سرهم وإلى حضرة شيخ جنيد البغدادي وشيخ بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة نبي خضر نبي إلياس نبي إدريس عليه السلام أجمعين. سيد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini sekali lagi bersyukur kita sama Allah untuk pertama kalinya Al-Fakir hadir. Yang mudah-mudahan hadirnya Al-Fakir di sini bisa menambah talian silaturahim kita, dan insya Allah kelak yaumul akhirah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat berjumpa kepada zat Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan Allah ridha sama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ayahanda abinda Kiai Ghazali Musannif, alhamdulillah beliau hadir. Yang mudah-mudahan kehadiran beliau akan menambah keberkahan, dan semoga Allah selalu panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, dan diberikan manfaat untuk kita semua dengan sebaik-baik amal ibadah yang kelak kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fakir di sini ingin sedikit banyak mengupas tentang kitab Fathur Rabbani yang ditulis atau dikarang oleh Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sama-sama kita ketahui bahwa beliau mendapatkan martabat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan laqab yang begitu agung dan mulia, yakni menjadi rajanya para wali. Ya. Dengan tanpa mengurangi, mudah-mudahan ketakziman kita untuk beliau akan mengalir deras. Atas ridhonya kita ingin mengkaji dari kemuliaan-kemuliaan ilmu dan cahaya yang beliau tuliskan dan sampaikan. Mudah-mudahan juga kelak kita dikumpulkan oleh beliau di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man alimal azzi ala hamdih, as'aluka bi akmalil hamid
alladhi kushifat lahu an haqa'iqi asma'ik wa sifatik wa daqa'iqi tajalliyat dhatik. Muhyiddin Abdul Qadir wa huwa Abu Muhammad bin Abdul Qadir Abi Salih Musa bin Abdullah al-Jali bin Yahya Zahid bin Muhammad bin Daud. Ini kalau kita bacakan nasab beliau, subhanallah, beliau sampai kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala, yang mana sampai kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak bapak. Kalau dari pihak ibu, beliau masih menyambung kepada Sayyidina Husain. Jadi begitu besar kemuliaannya sampai 2 cahaya ada di dalam darah dan mengalir pada beliau, subhanallah. Jadi makanya enggak salah kalau memang martabat kewalian itu dari air-airnya memang udah kelihatan, ya. Makanya penting kita kalau pengen nyari pasangan, pengen nyari mantu, itu dilihat bobot bebetnya bukan sekedar dari latar belakang, latar depan. Salah satunya dilihat dari nasabnya. Nah itu, karena nasab juga akan membawa kemuliaan dari secercah cahaya air darah keturunan. Makanya ada orang-orang yang memang diberikan keberkahan oleh Allah dari sulbi seorang yang soleh, itu turun udah bisa dipastikan menjadi kehormatan dan kemuliaan di masyarakatnya atau di umatnya, gitu. Nah, kalau kita ngelihat ceritanya orang-orang anak turunannya kiai, habaib, yang belum kelihatan bobot bebet ilmunya, itu santri-santri udah ta'zim banget, udah luar biasa. Kita sampai dulu waktu di pesantren ngelihat itu heran, ini ngapa kagak belajar, kagak kelihatan apa mondoknya, tahu-tahu udah ketahuan alimnya ya. Itu kita sampai heran itu. Karena memang garis keturunan itu juga menentukan. Keberkahan-keberkahan yang ada juga menjadi bagian dari rangkaian keberkahan ilmu. Gitu. Makanya nggak heran ya kalau kita memang disuruh mencari orang yang berkedudukan dalam keadaan nasabnya. Namun di sini Al-Fakir ingin menyampaikan dari pesan-pesan yang sedemikian rupa, yang kita pernah mendengar bahwa orang itu tidak dilihat dari cuma nasabnya. Karena kalau hanya mengandalkan nasab bukan karena Allah, maka akan dibalik oleh Allah. Ya, bisa jadi dirusak nasabnya. Kalau semata-mata karena nasab. Hanya ada salah satu riwayat dalam makna, kalau seseorang hanya mencari kedudukan nasabnya, Allah akan hinakan nasabnya. Hanya semata itu ya. Kalau orang mencari hanya kecantikannya, semata hanya kecantikan, maka Allah akan kasih jelek. Kalau orang sengaja atau semata-mata ingin mencari dunianya, malah dijadiin miskin. Nah ini bentuk kemurkaan Allah kepada seorang hamba yang ngaku katanya hambanya, tapi tidak sebercik atau secercah sedikit dari nilai itu karena Allah. Ini bahaya makanya. Nasab bisa dirusak, banda bisa jadi miskin, cantik bisa jadi jelek, ganteng apalagi. Ya, tampang itu bisa hilang kalau semata-mata bukan karena Allah. Makanya yang dapat menghiasi itu semua ada unsur kita kepada liwajhillah. Apapun amal kalau udah karena Allah udah cakep udah. Ada pondasi berarti. Jadi ada cahaya, ada mutiaranya, semakin digosok semakin jadi. Lalu kita ingin sedikit flashback dari apa yang beliau sampaikan. Risalahnya salah satunya, kalau kita ingin menjadikan nasab pertama untuk memuliakan dari garis keturunan, maka mulailah dari diri kita. Gitu. Ya kan? Pernah ada qaul mengatakan laisal fata may yaqulu
ha kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Jadi bukan orang yang dikatakan gentleman kalau tiba ngomong bapak gua siapa dulu. Enggak gentleman gitu. Tapi yang dikatakan gentleman itu adalah orang yang mengatakan, nih aku, ini saya. Gitu. Jadi martabat itu bisa kita jadikan panduan bahwa kita masing-masing memiliki potensi untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita punya potensi semuanya. Jadi nggak kecil hati nih. Wah, Ustaz, saya bukan keturunan siapa-siapa nih. Baba, engkong, uyut, kita kagak tahu dah tuh derajatnya gimana. Jangan kecil hati. Mulai dari diri antum. Maka kebaikan itu atau cahaya kewalian itu atau karomah keistiqomahan dari amal ibadah bisa kita yang memulainya. Itu. Makanya beliau sedikit banyak mengulas tentang tazkiyatun nafs, kejiwaan, ya, ketasawufan, thariqah atau jalan menuju kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita nggak kecil hati. Ya. Kalau dibilang nggak kaya, ya emang kagak gablek banget banda. Baba nggak ngewarisin apa? Kontrakan, nggak ngewarisin apa-apa ya. Wala kendaraan, wala sepeda. Apalagi di rantau, hidup jauh dari kampung, sanak famili. Gitu. Makanya kita mulai dari diri kita. Dengan mengenal Allah, maka akan perlahan dan pasti Allah akan jadikan kita hambanya yang terpilih. Kalau kita ngelihat sejarahnya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, pendosa yang luar biasa kan? Ya dulu anak turunannya belum bisa ngebanggain babanya, malah malu kalau ngaku. Kalau beliau sampai belum sempat bertaubat dan mendapatkan hidayah dari Allah, kejahatan yang paling parah dilakukan manusia, mendem anak hidup-hidup, anak perempuannya dipendem hidup-hidup, luar biasa. Tapi karena mengalami satu peristiwa, ya, salah satu yang mendapatkan ijabah dari doanya Nabi SAW, bahwa yang mendapatkan cahaya hidayah itu adalah Sayyidina Umar, dari dua Umar, yang satu pamannya, yang satu beliau. Nah, itu akhirnya mendapatkan kemuliaan martabat. Sekali lagi ya sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baru habis gitu dari anak keturunannya bangga kalau dikatakan apa? Keturunan Sayyidina Umar. Yang pada mulanya beliau adalah seorang pendosa yang luar biasa. Nah, kita kan belum sampai begitu-gitu amat dosanya. Mendem anak hidup-hidup. Jadi ada peluang walaupun jauh dari martabat kesahabatan, ya, dari sahabat Nabi, tapi itu adalah satu gambaran bahwa kemuliaan, keagungan satu amaliyah hamba di hadapan Allah hanya Allah yang menilai. Gitu. Nah, ini ada bab pertama, ya, yang berkaitan dengan nafsu. Yang mana di dalam majlis al-awwal fi adam al-i'tirad Allah, ya, kita enggak boleh dalam majlis atau dalam sosial kita kepada masyarakat itu berlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai nafsu kita sampai melupakan kedudukan kita sama Allah. Ini salah satunya supaya kita mawas diri, ya. Nafsu itu secara keseluruhan selalu kontrak dengan dari amaliyah yang sifatnya rohani. Makanya nafsu sering kali juga dikatakan antagonis. Siapa yang ingin memperbarui jiwanya, ya, hendaknya ia memerangi nafsunya sendiri. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang ridha dan diridai Allah oleh Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wan nafsul mu'min la ya'rifu wa lam yakun kaifa la ya'rif bal yaqulu bala'un. An-nafsu kulluha mukhalafatun muza'ah. Jadi kita kalau mau tahu mengenal diri kita itu,
kita hakikatnya sebetulnya kita nggak tahu apa-apa, ya, nggak tahu diri kita ini awalnya bagaimana, nggak tahu kita ini dari hasil apa, nggak tahu kita ini punya apa dan bagaimana berdirinya, ya, kecuali Allah yang menjadikan kita sebagai hamba atau jiwa-jiwa yang mutmain. Yasilhu. Makanya di sini beliau mengingatkan agar keteguhan dalam mengawal nafsu itu dengan menyirnakan satu bentuk keburukan. Jadi agar cahaya jiwa itu bisa kegosok. Karena emang kaitannya dengan jiwaan kita untuk tunduk betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita musnahkan sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Segala hal yang tidak pernah tersembunyi di mata Allah, itu hakikatnya. Karena memang kita nggak bisa menghindar dari pengawasan Allah. Gimana menghindarnya? Mau kemana pergi kita? Ya kan? Mau ke goa, mau ke mana? Ke bunker misalnya, tempat gelap yang nggak ada apa-apa misalnya dianggapnya. Dalam pengawasan manusia, dalam pengawasan jin, tapi enggak di mata pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak akan pernah sirna dari tersembunyinya satu jiwa dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita disuruh bersabar aja bersama Allah, dalam sesaat aja Allah itu mengapresiasi. Kalau orang ingin ngerasa ibadahnya itu betul-betul bisa dikatakan berlipat ganda, ya, kalau kita khusyuk sebentar aja, itu bisa mendapatkan kelipatan. Kita baca Quran, kita zikir, kita hadir di masjid, di majlis, ya, kita menghadiri satu ta'lim, mendengarkan hal-hal yang thayyib, lalu kita merenungi jiwa kita, memerangi sedikit aja nafsu kita. Ya, kalau subuh kan paling enak rebahan, ngelanjutin atau ya ada kegiatan-kegiatan yang ngegiring nafsu kita itu untuk leha. Tapi kita lawan, walau sejenak. Nah ini apresiasi dari Allah tuh ada. Dikasih akhirnya jiwa-jiwa yang tenang di dalamnya. Nah, gitu. Makanya anjuran dari beliau, ya, salah satunya kita kumpul bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang sabar kan sebetulnya orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dengan pertolongan dan kebaikan Allah, maka kesabaran itu menumbuhkan satu gejolak jiwa kita agar berdekatan kepada yang maha kuat, yang maha mulia. Kita kalau ngerasa mampu kan nggak ada nilai kesabaran. Coba kalau kita nggak mampu, kita mulai ada titik-titik kesabaran. Nah, di situ yang ammaratum bisu'nya, nafsu ammaratum bisu'nya itu bisa dikalahkan. Hal-hal yang katanya jelek, hal-hal yang katanya bisa menggiring kita sama fenomena buruk dalam hayalan, itu bisa kalah. Nah, ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membersamai orang-orang yang sabar dengan pertolongan dan kebaikannya. Maka kita disuruh untuk bareng-bareng, ya kan? Bahwa kita ini hidup nggak sendiri. Yang dikatakan orang dapat musibah itu kan wabasyiris sabirin. Katakan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Idza asabatkum musibah qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang paling berat pukulan itu kan kalau lagi kena musibah yang hakikatnya punya Allah, baliknya sama Allah. Kita ngapain khawatir? Gitu. Sampai di dalam surat Al-Asr itu kan kelipatan waktu yang katanya manusia itu kena sumpahnya Allah bahwa seluruh manusia itu dalam merugi, ya kan? Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita waktu saling ngingetin sabar aja, itu udah satu kebahagiaan yang dapat melipat gandakan nilai waktu kita. Jadi kita nih bukan cuma sabar pada musibah sebetulnya. Orang-orang yang sabar itu kalau dikasih kabar gembira, sabar yuk, bentaran ikut, jangan pulang dulu. Ini ada majelis taklim nih, ini ada kuliah subuh nih. Nah gitu akhirnya kan kita ngelawan tuh nafsu kita yang katanya, duh,
Kemarin-kemarin romannya nggak ditegur, enak-enak aja nih. Karena ditegur kita jadi diem, ya kan? Karena ditegur kita nggak jadi pulang. Misalnya karena ditegur oleh diri kita, dorongan-dorongan yang membangun nafsu kita lebih nyaman, kita lawan. Itu salah satunya adalah mendudukkan diri kita kepada kesabaran tersebut. Jadi waktu kan akhirnya berharga. Ya. Waktu itu jadi berlipat ganda. Yang besok kita bakal masuk ke taman-taman surganya Allah atas asbab majlis-majlis kayak begini. Majlis ta'lim, majlis zikir, ya kan? Jamaah. Ini salah satunya anugerah yang luar biasa. Maka kalau Allah masih memberikan rizki kita mendengarkan kalam-kalam thayyib yang memang asal datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dengan begitu banyak rentetan estafet tongkat risalah itu sampai ke tangan kita, sampai ke telinga kita, bahkan sampai ke hati kita, itu kita syukur itu. Itu sebetulnya secara tidak langsung Allah mau ngasih tahu kita kayak gitu, secara nggak langsung. Dan kalau memang itu menenangkan dan mendekatkan kita semata-mata hanya karena Allah, ketahuilah bahwa itu adalah satu pintu bab wahyunya Allah sampai risalah kepada kita. Itu kan perlu rangkaian panjang, kayak dibacain kitab, diterjemahin, ya kan, diterangin, diurutin supaya diekstrak tuh keluar sari-sarinya, dan kita akhirnya mendapatkan keberkahan dari saripati wahyunya Allah, risalahnya Nabi, ya kan? Hidup kita jadinya nggak sia-sia. Apalagi kita tergolong umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita disuruh supaya kita bisa duduk bersabar, ya kan? Kita menyadari bahwa maut kita itu juga salah satunya membuat kita tidak menyesal pada datangnya maut, ya. Karena walaupun memang udah rumahnya, emang tempatnya maut itu penyesalan. Bahkan orang soleh, orang paling soleh sendiri pun itu kalau ngelihat atau diperpampangkan amal ibadahnya di saat beliau ini wafat, mesti ada penyesalan. Penyesalannya itu kenapa nggak nambah, begitu? Kenapa nggak membesarkan wilayah ibadahnya, ya, mensyiarkan lagi, itu pasti ada penyesalan. Memang al-qabru baitun nadam, yang namanya kuburan memang rumahnya penyesalan, namanya rumah emang tempat. Tapi kan meminimalisir penyesalan itu kan bisa, gitu. Kalau ada himbauan-himbauan, anjuran-anjuran yang membuat kita ini nyaman untuk mengamalkan, ya, untuk menjalani, nah, itu yang salah satu membuat meminimalisir penyesalan itu. Yang tadinya rumah benar-benar membuat kita tidak nyaman, lalu sedikit demi sedikit kita menghiasi dengan amal soleh, maka rumah itu akan terasa, ya, rasa nyaman lah. Cahaya-cahaya ilahi itu akan terpancar dari rumah yang katanya tempatnya apa? Tempatnya penyesalan, gitu. Ini supaya perilaku-perilaku yang membuat kita menyesal kelak, ya, ketika amal ibadah itu sudah tidak bisa ditambah, udah nggak bisa lagi dikembangin, kita mendapatkan fadilah-fadilahnya, zikir-zikir yang pernah kita baca, ilmu-ilmu yang pernah kita amalin, sampai anak, ya, anak kita nulad, niru. Yang kebetulan dia ngelihat babanya rajin ngaji, babanya nggak pernah ngomong, nggak pernah merintahin, tapi dengan praktek amaliyahnya dia membuat risalah kerasulannya itu sampai dalam perbuatan. Dia nggak nyangka tuh ilmunya manfaat dari amaliyahnya itu, padahal mulutnya nggak ngomong. Kan ada orang berdakwah itu bukan pakai omongan, dakwah pakai perbuatan aja. Ada juga orang ngomong mulu, tapi ngamalnya kagak. Nah, ini kan lebih bahaya, ya kan? Tibang bisa ngomong, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ya, besar murka Allah
yang bisa ngomong doang tapi kagak bisa ngelakonin. Nah, ini berat bagi seorang dai, ya, ustadz, kiai yang sering banget ngebahas ilmu, sering banget ngebahas hal-hal yang sifatnya perintah, tapi dia sendiri kagak ngelakonin. Makanya punya satu beban berat atau PR besar bagi seorang yang memang didengarkan ucapannya, ya, mengemban satu risalah yang disampaikan, itu berat. Saking posisi berat itu, ada jamaah yang kagak mau ngomong. Gue kagak pakai ngomong dah, gue takut. Gue pakai perbuatan aja. Ada yang begitu modelnya. Di kampung-kampung, ya. Orang amalnya banyak banget. Ya, apaan aja dilakonin, ya zikirnya, ya sholatnya, ya sedekahnya, luar biasa. Pas ditelisik-telisik, kita tanya-tanya, dia ogah ngomong. Jadi dakwahnya dakwah sir, diem-diem. Ini karena takutnya dia. Ada rasa takut yang memang khosyahnya itu betul-betul. Memang wali-walinya Allah juga kan kenapa mendapatkan kemartabatan wali? Sebab memang rasa takutnya begitu besar sama Allah. Dan rasa malunya kepada Allah. Gitu. Tapi kalau semuanya mau malu, gimana rasa risalahnya sampai kan? Kita bukannya juga kagak takut. Kita takut juga. Kita minta selalu perlindungan, tapi ada PR besar. Ya. Dan di sana juga bagian dari perintah. Balighni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Itu kan satu perintah juga. Ini waktu kita tanya-tanya Pak Kiai, ya kan? Dikatakan Kiai udah. Emang pengajiannya di mana? Udah dibilang Kiai. Ini kita bingung. Ada di Jawa Tengah itu banyak tokoh-tokoh masyarakat itu yang emang dia dakwahnya itu dakwah sir. Sampai pada akhirnya ketika dekat kita kan baru bisa kebongkar tuh, baru ketahuan bahwa dia itu nggak mau sembarangan ngomong. Ya, sampai ada namanya Habib Hamid. Habib Hamid, entah itu Al-Jufri atau Al-Attas, namun dikatakan Habaib. Dan terkenal kewaliannya di daerah Sokaraja. Itu sampai beliau itu saum kalam, puasa ngomong, sampai deket-deket sama meninggal. Karomahnya di situ, amaliyahnya di situ. Maksudnya karomahnya banyak dari situ akhirnya. Jadi orang nanya amalannya apa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan sholat, nggak kelihatan apa, nggak kelihatan. Dia duduk aja di bawah pohon. Kayak orang khorikul adah gitu, di luar dari umum, ya kan? Tapi dia nggak berinteraksi sama orang. Ya kalau masuk kamar kita nggak tahu deh tuh dia ngapain. Sampai pada akhirnya terbongkarnya itu waktu Gus Dur, ya, waktu jadi presiden. Ada yang nyampein, disamperin sama beliau. Waktu jadi presiden nih, ya, dikawalnya pas pampres menuju ke rumah beliau, mulai dijaga, dilihat rumahnya gubuk, belum nikah. Habib Hamid udah tua, udah sekitaran umur 68-an, mau 70 waktu itu. Nah itu terbongkarnya itu pas zamannya Gus Dur malah, bahwa beliau itu adalah wali. Tapi orang-orang di sekitar itu tahu kalau memang itu beliau orang soleh, yang ibadahnya nggak mau kelihatan. Ibadahnya kalau masuk kamar doang. Ya, keluar dari kamar udah kayak orang nggak normal, ya diem aja. Terbongkarnya pas zamannya Gus Dur, sampai Gus Dur bangunin rumahnya. Ya, itu masih ada di sana dan akhirnya ketika itu sampai disuruh nikah sama Syarifah yang memang turunan juga, dekat kerabat. Dibongkarnya itu satu karomah beliau yang pernah dirasakan oleh orang dekat. Al-Fakir itu, mertua waktu itu pernah minta dibarokahin untuk disinggahi rumahnya. Ini salah satu karomahnya. Waktu mau Jumatan, berangkat jam 11 lewat 30. Kan nggak mungkin tuh dari Sokaraja ke Purwokerto, rentan waktunya bisa sampai. Itu kayak dilipet waktu. Sampai di Purwokerto katanya belum mulai acan, wala azan, wala apa. Padahal naik angkot. Dianterin. Itu sampai bingung yang nganterin juga. Ya Allah, belum sampai mulai apa-apa, belum ada azan, belum ada bacaan. Kan biasanya kan bacaan kan. Kayak waktu tuh kayak 3 menit doang. Padahal proses naik angkotnya ada, proses ininya ada. Itu kalau ditelusurin, saya juga heran ya bisa begitu. Akhirnya singgah beliau ke kediaman kami waktu itu.
Ya, sholat Jumat, duduk aja tapi. Pas sampai rumah disuruh doa, ngangkat tangan aja. Ngangkat tangan, kagak bersuara. Nah, isyarat bahwa kita disuruh ngaminin. Amin, 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 amin. Karena lamanya ngangkat tangan, ceritanya nih, ya, ini saudara berdoa dalam hati. Orang kalau lama kan, bayangin dah, ngangkat tangan 10 menit, 15 menit kan berasa juga. Ini doa apaan ini? Ya tadi minta doa, ya kan? Jadi doa akhirnya, cuma nggak ada suaranya. Waktu ngamin-ngaminin, ini saudara nyeletuk dalam batinnya. Ah, kalau gitu aku doa sendiri. Nih ceritanya nih, ini saudara sendiri cerita yang hadir ada 5 orang di situ. Dia berdoa dalam hati, ya Allah, berikanlah keberkahan hidup, berikan. Beliau langsung ngomong, amin, amin. Ada suara aminnya. Jadi kayak disela. Gue lagi doa, nggak perlu doa sih? Tadi diminta. Giliran gue doa, lu nya baca. Langsung di situ paman saya kebetulan, ya, dari istri itu istighfar. Astagfirullah, minta maaf, minta ampun, ngapura. Jadi dia nyelak, ya, nyelak, bahasanya nyelak doa. Dari situ langsung dia ngaminin doa. Baru diam lagi beliau. Setelah salam, setelah apa, beliau baru minta maaf, minta ampun. Nah, ini. Taunya beliau saumul kalam, ya, puasa ngomong itu. Pas di tahun berikutnya beliau pergi haji, ya, dengan fasilitas yang memang Gus Dur. Kalau ketemu sama Gus Dur nih, kagak ngomong. Dia duduk aja berduaan, ketawa-ketawa, ntar senyum-senyum. Itu disaksikan sama jamaah. Senyum-senyum aja di berduaan. Nah kan tamu pas pampres kan ada ngawal. Ini mau ngapain? Coba. Ini kisah ini subhanallah memang terdengar gitu. Kalau ada amalan-amalan orang kayak begitu kan lucu ya kalau diceritain. Tapi ini karomah yang kalau kita cerita itu menimbulkan satu fenomena bahagia yang tidak bisa diterjemahkan. Kita juga senang dengarnya. Oh begitu ya, Allah kalau nyayangin hambanya, nggak ngelihat, ya, ngelihat keistiqomahan hati aja, ya hatinya zikir, udah berlimpah dengan zikirullah. Akhirnya kebobolan juga keluar, tahu nggak? Keluar karomahnya itu tumpah, ya, kegosok cahaya dalam jiwanya sampai keluar ke permukaan. Ya sekelas Gus Dur sebagai presiden datang minta doa, minta restu. Itu. Makanya kita kembali bahwa kalau kita ingin mendapatkan satu karomah dari Allah, dari hasil-hasil yang kita kita ketahui, lalu kita amalkan, ya, kita ikhlaskan, kita ngamalin, lalu diistiqomahin, ya, istiqomah. Kalau udah kita benar-benar diuji sama Allah, sama waktu-waktu lenggang, nah ini kita kan berat tuh ngelawannya. Ini udah mulai ada duit, beda nih. Gayanya udah beda. Mulai dapat mantu, dapat cucu, pokoknya beda. Setiap langkah derajat kita menuju perkembangan ke depan, itu kita ngelawannya juga berat. Nah, hadirnya beliau dalam beberapa nasihat di sini, itu salah satunya, ya, untuk mengingatkan kita agar jangan lelah, agar senantiasa kita terus rujuk sama Allah. Kembali, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa tanpa petunjuk dan tuntunan serta gerakan betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Akhirnya kita mikir, iya ya, emang kita begini aja berarti ditentuin sama Allah ini. Kita dengar kalam-kalam thayyib, kita mendengarkan kisah-kisah orang soleh yang sezaman, yang tidak sezaman. Ya, ini enggak kebetulan. Selagi akal pikiran kita masih melekat pada kepala. Ya. Kita masih kecatat semua tuh. Amal soleh kita masih kecatat, malaikat terus nyatat. Namun tingkat catatan itu tidak akan terangkat kecuali hanya Allah yang tahu kalau memang hatinya seorang hamba itu ikhlas. Keikhlasan dicatat gak? Kagak kecatat keikhlasan. Malaikat mah taunya nyatat doang. Nyatat amalan-amalan yang zahir, yang keluar dari mulut, ya kan? Yang keluar, yang gerak dari kita. Tapi apa? Penilaian batin kita yang tahu hanya Allah. Innallaha yanzuru ila qulubikum wala yanzuru ila suwarikum. Namun ada petugas-petugas yang punya prediksi dong. Malaikat kan kalau nyatet kan juga ada prediksi. Wah ini pasti soleh nih. Ini pasti cakep ini. Ke masjid dengerin kagak pulang sampai matahari terbit, ya kan? Itu ada amalan-amalan yang memang kecatat sama malaikat. Tapi kembali ketika dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
hak prerogatif Allah untuk mengangkat dan menilai itu. Makanya beliau di sini betul-betul ingin mengajarkan kepada kita untuk nuntun hati. Jadi setelah kita menjadi khalifah kepada diri kita sendiri, hati kita pimpin dan kita jaga. Hati itu. Karena besok yang berhadapan langsung sidangnya Allah kan jauh lebih berat. Nah itu hati. Seorang syahid, ya kan, mujahid di jalan Allah, ya, para syuhada yang ditanya besok duluan, karena memang masuk surga duluan, ya, tanya para syuhada, untuk apa kau mati? Ya, bilang untuk engkau ya Allah. Enggak, Allah sampai mengatakan sungguhnya itu untuk engkau dikatakan apa? Suja. Udah pengen dianggap jagoan. Karena ada orang-orang masuk, gue pengen biar kelihatan jagoan nih, waduh, pakai baju perang, pakai baju apa kan, dipikir kagak mati, ketembak juga, jeder, mati dah tuh. Besok waktu disaksikan seperti apa rupanya? Ya Allah yang punya penilaian. Datang seorang hartawan, ya kan, yang royal banget, sering sedekah, datang sama Allah gimana? Ya, udah bangga banget sama amalnya ceritanya, tapi nggak dianggap. Karena apa? Karena ketika di dunia hanya mengharapkan kata-kata atau kalam-kalam yang sifatnya itu manusia. Pengen dibilang royal, pengen dibilang baik, pengen dibilang hartawan. Ya. Udah kan? Udah kau dapatkan semua. Ganjaran-ganjaran itu udah didapetin. Dan itu sesuai sama keinginanmu. Dan aku berikan. Tapi tidak untukku, kata Allah. Serem begitu. Apalagi seorang ulama, ustadz, jamaah, yang tibang kelihatan guru ngomong dah jago banget, ya kan? Takut kita. Besok dianggap nggak sama Allah. Waktu ngadep sama Allah lah itu ada persaksian jiwa. Makanya di sini Al-Fakir sama-sama nih kita untuk saling ngingetin. Kan enaknya gitu orang duduk bareng-bareng cuma ngingetin. Biar kata jago banget dah nyupir, jago nih. Jadi namanya kedelingsut, tau kedelingsut? Ngantuk. Ada namanya sleeping apa tuh? Iya, micro sleep. Kalau lagi ngantuk, kagak terasa itu. Dia kata jago banget nih. Iya, udah puluhan tahun bawa mobil, lu jangan ngajarin gua. Dinasehatin begitu. Lu jangan pakai ngajarin gua. Sayang deh. Pas giliran kena sepersekian detik. Bayangin, micro sleep bentar banget. Coba. Mau bilang apa? Dengan kecepatan 90 nggak sampai cepet. Atau 80, 60, 40 aja. Waduh, udah kagak bisa terkontrol itu. What? Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dalam keadaan musafir selalu, insya Allah. Ya, ini kita ngeri. Dan apa yang berkaitan dengan itu? Kita ini sebetulnya juga musafir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bakal pulang. Nah itu jangan sok-sokan. Nganggep kita jago banget, jangan. Sering banget ngaji, ya tabligh kagak pernah absen. Isi HP udah dakwah semua, jangan sok-sok kelaguan. Micro sleep pada kapan, pada siapapun dan kapanpun kita nggak pernah tahu. Allah kalau pengen nguji seorang hamba, kita kan nggak tahu kapan gimana. Kita yang tahu lah zohir aja. Oh dia mah ahlil khair, oh dia mah orang baik, dia mah begini-begini. Kan kalau kita lagi bersaksi seperti apa? Tapi kan semua kembali kepada Allah. Ya. Walaupun begitu, al-insan yahkumu bil-dhahir. Kita ini menghukumi sesuatu dengan yang nampak. Yang sirma kita nggak nampak. Tapi kan itu juga panduan orang berhusnuzon. Ya. Makanya salah satu amaliyah kita untuk meningkatkan nikmat kubur itu kita nabung sama cerita-cerita baik waktu kita hidup nih. Ini kita hidup nih, kita lagi nabung nih. Supaya cerita baik itu waktu diceritain pas kita kagak, itu nambah kenikmatan di alam kubur. Kenapa? Karena ada persaksian orang yang hidup. Kita kan udah nggak ada amal nih, ya, udah kalem dah ceritanya. Kira-kira kuburan nggak lega-lega banget, jadi mulai lega gara-gara ada cerita baik yang lagi diceritain. Oh fulan, masya Allah, amal yang aneh tahu dah, dia begini, mulai dah. Yang tadinya malaikat pengen udah siap-siapin dah, pengen ngikat, pengen apa, gak jadi. Kenapa gak jadi? Ada manusia yang bersaksi dengan kalam dan cerita-cerita baik tentangmu. Makanya kita disuruh, ya kan, perintah Nabi juga.
Jangan menceritakan hal-hal buruk pada mayat itu, pada orang-orang yang udah meninggal, karena itu adalah satu persaksian yang hakiki. Kan cerita kan? Cerita jelek aja kita kagak boleh. Ya. Makanya yang diceritain baik-baik, supaya cerita baik itu salah satu menjadi kesaksian kita. Nah, ini kita lagi nabung cerita sebetulnya. Kita lagi ngumpulin kisah. Gimana yang ditangkap, gimana yang terangkum. Yang ujung-ujungnya dari semua itu, besok di persidangan beda lagi. Karena jenjang kita menuju penghadapan atau sidang mulianya Allah, itu luar biasa. Banyak step-stepnya masih. Ya. Ini mudah-mudahan dengan yang singkat, ya, dengan yang ringkas ini membawa manfaat. Ya, di permulaan ini kita duduk sabar, kita duduk menata hati, kita duduk memuliakan waktu. Salah satunya ingin kita mempunyai fasilitas kekuatan iman kita di hadapan Allah, bisa, ya, dengan bangganya kita menjadi hambanya, dengan bangganya kita menjadi umat Rasulullah SAW, dan Rasul pun senang sama kita, dan Allah pun cinta sama kita dengan hakikat kecintaan yang memang ada dalam cita-cita kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mudah-mudahan juga membawakan keberkahan dari setiap waktu yang kita bahas dengan ilmu, dan kita bisa mempraktekkan dengan seksama. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita kirimkan suratul Fatihah untuk sanak family kita yang mungkin lagi kena sesuatu, membebankan hidupnya, urusannya. Ya, mudah-mudahan Allah lapangkan urusannya. Yang lagi sehat, yang lagi kurang sehat, sehatkan badannya. Yang lagi punya hajat, diberikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang banyak kita hidup perlu doa dari orang lain. Kalau bukan dari majelis, dari mana lagi? Oh, ada yang nanya. Aneh nggak tahu modelnya. Ya gimana? Ya, tafadhol. Mungkin ada yang mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, nasab ya. Iya. Iya. Kan'an. Iya. Nabi Lut alaihissalam. Iya. Yang kedua itu Nabi Adam itu kan seorang nabi kan maksudnya kok masih bisa dikeluarkan dari surga, Ustaz. Ya. Subhanallah, ini pertanyaannya berbobot, tapi juga nggak terlalu berbebet. Kalau dibilang bobot, bebet ya pasangannya. Jadi alhamdulillah, ya, syukron ala su'alikum, makasih. Nabi itu, ya, Rasul itu ada 25, Nabi itu ada 124 Nabi. Ya. Kalau Rasul itu cuma 25. Jadi kalau kita melihat kenapa ada pertanyaan yang mengatakan kisah yang paling ma'ruf itu, yang katanya maksum, yang katanya terlindungi, kok masih dikasih sama Allah satu fenomena, ya, anaknya nggak kejaga, ya, keluarganya nggak kejaga. Itu bukti bahwa bukan cuma nama sama Nabi Nuh atau Nabi Lut, bukan. Sama kehidupan Nabi Rasulullah SAW sendiri pun seperti itu. Nabi Muhammad juga sama diuji. Ketika pamannya sendiri, ya kan, paman kan orang tua, ya, itu udah didoain, karena memang di Al-Quran dikatakan juga, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Wahai Muhammad,
Sesungguhnya bukan engkau yang menentukan hidayah, petunjuk itu, bukan. Allah pengen ngasih tahu bahwa hak prerogatif hidayah itu punyaku. Ini punyaku. Begitu juga kejadian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diuji sama Allah. Sampai Nabi Nuh sendiri, Nabi Nuh lebih dahsyat lagi. Hampir ratusan tahun, 900 sekian tahun berdakwah. Segitu banyaknya umat pada wangkeng semua. Sampai udah putus asa dah mau bilangin. Yang ikut juga nggak seberapa, segelintir doang. Ya kan? Hidup segitu lamanya, dakwah udah kemana-mana. Umatnya malah ngata-ngatain mulu. Tiba-tiba anaknya ngikut-ngikut sama umat-umatnya yang kafir. Nah, ini pernah satu pembahasan di Ta'limu Ta'lim ya, tentang kisah Nabi Nuh waktu mengeluh sama Allah, ya Allah, kenapa? Ya kan beliau juga mempunyai rasa kan, sayang darah dagingnya itu pun juga, ya kenapa nggak dikasih hidayah gitu. Yang kita juga tahu bahwa hakikat hidayah itu memang punya Allah. Pelajaran buat kita, ya, sedemikian rupa terjaminnya seorang nabi, namun tetap hidayah itu punya Allah. Walaupun apa? Dari sekian banyak nabi, dari sekian banyak rasul, yang dijadikan seperti itu berapa banyak? Kan nggak banyak. Itu menunjukkan pelajaran yang penting bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa hak prerogatif hidayah itu punyaku, bukan punyamu. Walaupun kau sayang, walaupun kau cinta, ya. Ketahuilah bahwa Nuh, kata Allah di dalam risalahnya di sana, dia itu memang anakmu, tapi yang aku azab adalah sifat buruknya. Itu. Ya sifat buruknya kan dia nggak bisa ada toleransi apa. Orang kalau berbuat apapun yang sifatnya buruk pasti ada hukuman kan. Al-hasanatu wa ma jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya kan? Sesungguhnya keburukan itu akan kebalas dengan keburukan. Salah satu kenapa Allah mengazab satu keburukan, karena memang ada memang ada ganjaran dari keburukan itu. Nggak adil dong kalau nggak ada pengadilan Allah tentang, ya dia walaupun anak nabi dia nggak terlindung, ya kan, ya pasti ada hukuman gitu. Jadi kalau kita mau menjawab hal tersebut, salah satunya ulama mengatakan bahwa Allah ingin menunjukkan hak prerogatifnya. Ya, seorang nabi sendiri nggak bisa nguasain hatinya seorang yang dia cinta, seorang yang dia kasihi, walaupun anak sendiri, walaupun istri sendiri. Gitu. Murni itu adalah haknya Allah untuk menunjukkan. Makanya ketika itu diberikan contoh oleh Allah kepada orang-orang terdekat, orang-orang solehnya Allah, apalagi sama kita, begitu. Ketika Allah menunjukkan hidayah mulianya, agungnya, kok kita nggak jaga? Berarti kita kan dapat petunjuk ini harus kita lestarikan, harus kita jaga tuh, harus kita syukuri, ya kan? Makanya bentuk hidayah yang luar biasa salah satunya adalah hidayah Islam pada diri kita, gitu. Waktu dikisahkan itu kita baru berpikir, ya Allah, berarti kita luar biasa dong, nggak seperti anaknya Nabi tapi dijaga sama Allah. Itu risalahnya. Kita bukan siapa-siapanya darah keturunannya atau orang-orang yang memang ditakdirkan sulbinya orang-orang para anbiya, orang soleh yang kita sampaikan di awal tadi. Namun tidak menutup bahwa Allah akan memuliakan kita asbab nasabnya diri kita, begitu. Jadi akhirnya kita nggak mengkritisi hak prerogatifnya Allah. Yang kita harus kritisi, gimana aku ya, gitu. Ketika pertanyaan itu timbul, memang hal yang wajar, memang Allah jadikan kisah itu dan disiapkan juga jawabannya. Makanya kalau bahasa kasarnya gini, lu udah gua kasih tahu, makanya lu kudu syukurin. Sebenarnya ini bukan hak lu, kayak gitu tuh kalau kasarannya bahasanya. Iya, udah dapat petunjuk, udah dapat jalan, masa lu kagak syukurin? Yang punya garis waris yang katanya soleh aja masih gua lengsotin atau dimingserin. Masa antum yang udah dikasih nggak ngejaga, kayak gitu tuh.
Secara nggak langsung Allah ingin berdialog dengan risalah yang terjadi di dalam sejarah. Kita itu disuruh berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kita disuruh berpikir untuk bisa menangkap apa risalah yang baik untuk kita. Ya. Kalau Nabi Adam begitu juga. Nabi Adam sendiri kan diturunkan dari surga, memang diciptakannya aja ada asbab. Ya. Ada hal-hal yang memang dirahasiakan oleh Allah. Dan salah satu rahasia besarnya akan lahir dari sulbinya Nabi Adam adalah Rasulullah SAW. Dan kita ini, yang kita juga dicemburuin sama para nabi. Bayangin, kita ini dicemburuin. Ya, salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Cemburu ngelihat amalan-amalan soleh. Ya, mungkin dari beberapa kisah yang pernah jamaah dengar, kalau ada umat golongan yang memang punya amalan luar biasa, enak banget nih. Dosanya banyak, gilirannya dia istighfar, gilirannya dia minta ampun, kok diampunin semua. Sedekah dikit kok ditambahin luar biasa. Sholawat aja luar biasa kan. Amalan sholawat, ini umat siapa ini? Pengen dong umatku kayak begitu. Itu. Kalau dialog kasarannya sama Allah, santainya begitu. Ya Allah, siapa ini, umat siapa ini? Entar, itu umat setelahmu, nabi setelahmu. Habis itu nanya lagi, ini ada yang modelnya begini, kalau sama bermusuhan sama saudara segitu panjangnya, habis gitu dia minta maaf, habis itu dimaafin, kehapus semua dosanya. Ini canggih banget ini. Ya itu amalan-amalan orang-orang yang memang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi itu sampai pengen umatnya seperti itu nggak dikasih, akhirnya Nabi sendiri pengen. Kalau begitu jadi indah aku umatnya. Siapa sih? Ya ini umat Rasulullah SAW. Ya kita ini. Bayangin. Kalau kita sendiri dicemburuin sama Nabi. Terus kita yang udah tahu, yang kita udah paham, yang udah kita dengerin nih, kita mau gimana dah? Kan harusnya kita jauh lebih banyak bersyukurnya. Iya. Jangan kita ngelihat kanan kiri, jangan. Kalau kita lagi ngerenung di hadapan Allah, sendirian kita, berduaan doang lah anggap sama Allah. Ya. Itu apa yang kita rasakan? Sentuhan kasih sayangnya. Allah itu sayang sama kita masing-masing. Jangan ngerasa, oh Allah sayang sama orang soleh doang. Enggak. Kesolehan itu dikasih umum buat Allah. Terutama umat Rasulullah. Ya kita ini. Lalu sejauh mana kita bisa merenungi itu? Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan satu kekuatan tauhid itu juga salah satu rahmatnya. Muncul-munculnya kisah itu juga salah satu risalahnya untuk membekali kita. Agar kita juga nggak lari-lari banget lah bahasanya. Oh iya, nggak ada jaminan ya. Berarti kita sendiri nih yang salah satunya adalah terpilihnya kita. Ya kalau kasarannya kita makanan bagusan mana? Kan begitu. Kan bagusan kita. Kan anak-anak Nabi kagak dikasih hidayah, kita dikasih. Bahkan brojol kita udah diazanin. Ya. Kita juga alhamdulillahnya lahir udah dalam keadaan ya muslim. Ada orang-orang yang kita tahu nih, ya kayak Ustadz Felix, ya berjuang banget dia. Memahami Al-Quran betul-betul, hadis betul-betul, ngaji benar-benar. Untuk betul-betul yakin. Nah kan berjuangnya luar biasa. Orang-orang yang mu'allaf. Ya. Orang-orang mu'allaf ini nggak gampang. Nggak gampang. Dia menjatuhkan egonya, perang dulu sama saudaranya. Wah gesek-gesekan sama urusan dunianya. Sebab pengen menghinggapi satu bentuk syukur yang diresapi untuk karena hidayah mulianya ini. Nah, itu. Dan mudah-mudahan bisa dijawab ya. Bahwa kehormatan, kemuliaan yang memang Allah turunkan untuk Nabi Adam alaihissalam, salah satu secara nggak langsungnya ini nungguin kita. Ya, kalau nungguin Rasulullah keagungannya udah kita tahu dah. Tapi nungguin kita juga salah satunya. Nah, kita ini Bani Adam yang memang penciptaannya Nabi Adam sendiri yang tidak serta-merta Allah abaikan dari setiap sulbi seorang hamba adalah cahaya nur ruh kita. Ya kan? Ruh kita ini kan tiupan betul-betul dari Allah. Ghaibnya itu di atas ghaib. Yang urusannya cuma Allah yang tahu. Makanya kita fahami betul-betul diri kita. Kita kenali betul-betul bagaimana yang hinggap sama kita ini kita asah betul-betul. Ya. Katakan, kulir ruha min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, urusan ruh itu urusanku. Itu malaikat sendiri punya ruh enggak? Malaikat punya ruh enggak? Punya.
Padahal malaikat sendiri gaib. Yang gaibnya itu beda loh sama jin. Jadi derajat gaib itu juga macam-macam. Makanya yang paling mulia adalah ruh yang ada dari diri kita. Karena yang ditiupkan atau dihembuskan itu bagian dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita doang yang lagi dihiasi sama jasad ini, kita bisa ngebawa enggak? Kita bisa nggosok enggak? Kita bisa betul-betul menjaga risalah yang sampai sama kita dari polesan-polesan yang memang disediakan oleh Allah. Enggak disediakan untuk semuanya, tapi untuk orang-orang terpilih. Nah, kita kan ngerasa nikmat banget kalau Allah pilih jadi hambanya yang baik, jadi dikumpulin sama orang-orang yang baik, bisa dengerin kalam-kalam baik. Ya, itu salah satunya nikmat tuh. Yang kita nggak habis mau dihargain berapa? Ya, dapat ilmu sehuruf, 2 huruf, sekata, 2 kata. Mau kita hargain berapa? 1 miliar, 2 miliar, besok balasannya surga. Ya, kita dikasih balas sama villa aja kagak bisa kerja setahun 2 tahun ya. Bisa puluhan tahun baru dapat rumah villa dari nol misalnya. Apalagi ini mau dapat kenikmatan abadinya surga, kok tinggal menghargai ini aja kita nggak mau. Gitu. Oh, ini balasannya luar biasa. Nah, derajatnya kita di taman surga, kita masuk taman surga, kita masuk diberikan kesabaran dan rumah-rumahnya di sana. Nah, itu kan mau dihargain luar biasa kan? Timbang kita kuatin aja syukurnya. Ya, mudah-mudahan terjawab dan menjadi ilmu buat semuanya, khususnya Al-Fakir ya, dan menjadi manfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, insyaallah udah cukup ya. Ada lagi? Cukup ya. Lagi kita niatkan yang kita niatkan tadi suratul Fatihah, yang mudah-mudahan dari setiap hajat-hajat saudara kita, terutama hajat kita, terutama hajat kerabat orang-orang yang terkasih ini, banyak waktu, banyak munajat yang tidak terungkap dengan lisan kita, udah nggak kebaca lagi dah saking banyaknya. Namun kita tahu semua akan merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keinginan yang kita faham, hanya dengan nafsu kita menilai. Namun hakikatnya semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah ridho, kalau Allah cinta, kalau Allah sayang, udah pasti baik buat kita. Maka itu ungkapan-ungkapan isi hati dan doa kita mudah-mudahan terurai karena Allah ridho. Ala hadhihi niyah wa ala kunyatin salihah wa ahlat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 واعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب الدعوة المضطرين إذا دعوك رحمنا الدنيا والآخرة ورحمهم ارحمنا في حاجاتنا بقضائها ونجاهها رحمة تغنينا بها عمن سواك بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, cukup sekian, lebih kurangnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.